Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nurul Fatimah, NRP 023119400100 dari kelas Elektromagnetika A. NR, Teknik Fisika ITS. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai how laser and barcode readers works. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang how laser works terlebih dahulu. Laser itu tuh memiliki kepanjangan light amplification by stimulated emission of radiation, atau penguatan cahaya melalui emisi terangsang dari radiasi, atau amplifikasi cahaya melalui stimulasi emisi dari radiasi. Seperti itu. Nah, laser ini memiliki perbedaan dengan lampu yang lainnya, dari cahaya yang lainnya. Nah, apa sih yang membedakan laser dengan yang lainnya? Itu tuh yang pertama ada cahaya yang dilepaskan bersifat monokromatik. Ini berisi satuan panjang gelombang cahaya tertentu, di mana panjang gelombang cahaya ditentukan oleh jumlah energi yang dilepaskan saat elektron turun ke orbit yang lebih rendah. Yang dimana sih nanti akan kita bahas lebih mengenai hal ini. Nah, kalau misalkan kita lihat berdasarkan gambar, ini adalah salah satu bentuk grafik dari laser. Nah, ini tuh dia very narrow ya, sangat sempit panjang gelombangnya. Nah, output is single color or monochromatic almost seperti itu. Nah, kalau red laser itu dia kurang lebih 700 nm red laser output seperti itu. Nah, ini adalah grafik dari cahaya yang lainnya, panjang gelombang dari yang lainnya. Dimana kalau misalkan warna itu tuh seperti ini panjang gelombangnya. Kemudian kalau misalkan lampu itu seperti ini gelombangnya. Nah, ini tuh dengan panjang gelombang seperti ini tuh akan menghasilkan cahaya yang kemana-mana. Seperti itu. Nah, kan kalau laser tuh dia cuman gini, terlihat seperti ini gitu ya. Selanjutnya. Nah, yang kedua adalah cahaya yang dilepaskan koheren. Ini terorganisir. Jadi setiap foton bergerak sejalan dengan yang lainnya. Ini berarti bahwa semua foton memiliki front gelombang yang diluncur secara serempak. Kalau misalnya kita lihat dari gambar, itu tuh kalau laser ini diperbesar tuh dia akan seperti ini. Fasanya itu tuh koheren gitu. Fasa dan memiliki direction yang sama gitu. Misal ke kanan, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan yang ini, itu tuh pada lampu LED, itu tuh dia kemana-mana, maka dia cahaya kemana-mana gitu kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, itu cahaya yang sangat rara. Sinar laser memiliki pancaran yang sangat kuat dan sangat terkonsentrasi. Kalau misalkan contohnya senter, itu melepaskan cahaya berbagai arah dan cahayanya sangat lemah. Jadi kalau senter tuh, kalau misalkan kita gambar, ya kurang lebih seperti ini ya. Dia tuh kan cahayanya seperti ini ya. Nah, segala arah. Tapi kalau laser itu, dia cahaya tuh lurus, seperti itu. Anggapnya ini lurus. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana laser bekerja. How laser works. Nah, laser itu melalui 3 macam tahap. Itu tuh yang pertama adalah stimulasi absorpsi, yang kedua adalah spontaneous emission, yang ketiga adalah emission stimulated emission, yang dimana diambil dari kata SA, stimulated dan emission. 3 cara itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke tentang stimulated absorption. Nah, pada stimulated absorption ini adalah gimana membuat elektron yang berada di ground state itu bisa keadaan excited state. Nah, sebagaimana yang kita tahu, kalau misalkan atom itu tuh dia cenderung mempertahankan keadaan ground state-nya itu. Kenapa? Di situ dia memiliki energi yang paling minimal. Jadi paling bisa mempertahankan keadaannya, karena kayak nggak perlu susah-susah gitu ya. Dia di situ aja keadaan yang paling minimal seperti itu. Nah, di sini di stimulated absorption ini itu adalah bagaimana membuat dia bisa keadaan excited state. Nah, itu dengan menembakkan foton ke elektron
yang akan membuat foton tuh berada di excited state. Nah, tapi energi foton yang diberikan itu harus seimbang ya. Nggak boleh kurang atau nggak boleh lebih dari energi levelnya. Nah, contohnya, itu misalkan ground state itu energinya 1. Excited state-nya itu energinya 5. Nah, energi foton yang diberikan itu adalah 4. Karena 1 tambah 4 bisa memberikan dia 5. Gitu. Nah, nanti foton yang diberikan ini tuh dia akan musnah. Bukan musnah sih tepatnya, tapi dia akan terikat gitu seperti di sini. Nah, seperti itu. Jadi stimulated absorption itu di mana kita ngebuat membuat elektron itu bisa keadaan excited state seperti itu. Selanjutnya itu adalah spontaneous emission. Spontaneous emission ini itu tuh keadaan di mana elektron ini dia akan kembali ke ground state secara spontan gitu ya. Nah, jadi itu dia bisa bertahan di excited state ini tuh kurang lebih 100 nanosecond. Nah, pada saat dia di sini, terus dia turun ke bawah, dia juga melepaskan energi foton yang tadi sempat terikat ya, sebesar 4. Jadi nggak ngilang gitu. Nah, dia berada di ground state. Nanti dia akan bergerak di ground state. Jadi spontaneous emission ini keadaan di mana elektron yang berada di energy state itu jatuh ke ground state. Kenapa dia bisa terjadi? Karena sebagaimana kalau misalkan kita gambar kalau misalnya kita gambar di sebuah grafik seperti ini, terus ini ada bola, terus kan misalkan dia ini excited state, dia dikenain sesuatu, terus dia akan jatuh, kalau dikenain di sini berarti akan jatuh. Nah, itu tuh hampir sama kayak yang terjadi pada elektron, di mana elektron di sini, nah di sini tuh kayak ada energi yang membuat dia bergerak dan dia jatuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah stimulated emission. Nah, jadi stimulated emission ini adalah keadaan di mana elektron yang berada di excited state itu dilewati oleh proton lagi. Nah, nanti protonnya itu akan ikut sama proton yang lewat ini. Jadi ada 2 proton dan elektron ini akan turun ke ground state. Nah, ini keadaan yang disebut dengan stimulated emission. Harus ada emission ya. Emission. Nah, jadi nanti foton itu cenderung mengikuti foton yang lainnya. Jadi nanti tuh seperti yang di gambar ini. Kalau misalkan kita lihat, jadi tuh foton akan berjalan melalui elektron di excited state, dia akan mengikat elektron lainnya dan elektron yang di sini akan ikut dan proton yang di sini akan ikut dan elektron ini akan turun ke ground state seperti itu. Nah, untuk mempertahankan biar lebih lama dia di excited state, itu tuh ada yang namanya metastable state. Metastable ini energinya 4,9, jadi kayak berkurang dari excited state-nya tuh nggak begitu banyak ya. Nah, jadi tuh kalau misalkan pada metastable state ini, itu tuh seperti ini kira-kira kejadiannya. Jadi elektron yang di excited state ini kan 100 nanosecond ya. Nah, itu akan turun setelah 100 nanosecond ke metastable state. Nah, metastable state ini itu tuh bisa mempertahankan milisecond dalam hitungan milisecond. Kan cukup lebih lama daripada 100 nanosecond kan. Nah, di sini dia berada di metastable state baru dia dilewati oleh foton. Dilewati foton satu doang ya. Maka maka elektron itu akan turun karena dilewati oleh foton dan foton itu mengikat foton lainnya seperti yang di sini. Tapi dia pas sudah di keadaan metastable state. Jadi prosesnya itu untuk dia ke ground state tuh kayak nggak lebih cepat, kayak lebih lama gitu. Nah, ini dia pas di metastable state seperti itu. Selanjutnya, ini adalah population inversion. Gimana
Ini tuh keadaan gimana bisa membuat elektron itu lebih banyak di metastable state daripada di ground state. Jadi tuh misalkan ada semuanya itu pertama di sini. Pertama di ground state, kemudian di pump dia akan berada di excited state semua. Ini anggaplah di garis excited state ya. Nah, habis itu dialirkan foton. Makanya akan turun kan, foton ini turun pas dilewatin ada 2, terus ini ada 3, terus kan udah turun ya, pasti kan kayak melewati ini, pasti kan udah kira-kira itu tuh udah melewati 100 nanosecond, sehingga dia udah di keadaan di sini, 2 ini. Nah, kemudian pas dilewatin di sini, dia akan naik ke sini, dan ini kan udah di sini semua ya, udah di ground state semua nih yang 3 ini. Nah, ini tuh dia akan naik. Nah, habis itu pas dia naik ini tuh maka di sini ada 3 foton. Nah, habis itu dipump lagi kan bakal naik lagi ke excited state. Nah, pas sudah di excited state itu tuh yang di sini tuh kayak nggak ngaruh apa-apa karena dia kan udah di excited state. Jadi kayak no effect kayak gitu loh. Nah, habis itu di sini dia kayak udah turun ke metastable state. Nah, kemudian dia aliri sama foton, 3 foton kan. Makanya nanti dia turun kan ke elektron, jadi ini jadi 4 lagi. Jadi 4. Terus ini kayak karena udah kelamaan proses yang di sini, dia akan kembali ke sini. Ke metastable state. Nah, itu barengan sama pas ini nanti jadi metastable state. Nah, makanya itu gambarnya jadi seperti ini. Jadi, elektron lebih banyak di metastable state daripada di ground state, yaitu population inversion. Nah, ini adalah gambar kalau misalkan kira-kira jadi kejadian kalau misalkan ini atom, terus ini kayak mirror, ini partial mirror. Nah, itu tuh proton, ini kan atom-atom, terus ada protonnya tuh kayak jalan ke kanan, ke kiri, atau nggak dia bisa jadi ke kayak gini, bisa kayak ini kan. Nah, tapi gelombang yang terjadi di dalam sini tuh itu dikarenakan adanya gerakan proton yang ke kanan dan ke kiri. Nah, gerakan proton ini akan membuat sebuah gelombang seperti ini, gelombang transversal, terus yang akan berjalan terus ya, kan dia teng kanan kiri gitu kan, kanan kiri. Nah, dan dari sini juga dia nanti akan balik lagi seperti ini, kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti tuh para gelombang ini tuh kayak bekerja sama untuk mempertahankan gitu deh, untuk bekerja sama biar dia akan seperti itu terus, seperti itu. Makanya itulah kenapa foton yang makanya arah cahaya yang dikeluarkan oleh laser itu lurus seperti ini. Kayak ya koheren atau satu fasa. Nah, ini adalah rumusnya. Selanjutnya. Nah, jadi itu kan ada banyak berbagai macam warna laser ya. Di sini saya ingin memberitahu tentang red laser sama blue laser. Nah, jadi energi yang dikeluarin jadi itu pasti kalau misalkan beda material, beda juga energi yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, kalau misalkan red laser itu energi, jadi itu kedua ini tuh energi of photon is equal to difference of energy level. Energi level kan yang tadi nih, misalkan ini 1, di sini 5, berarti difference energi levelnya tuh 4. Energi fotonnya itu sama dengan ini, seperti itu. Nah, energi yang pada blue light itu lebih banyak daripada yang red, seperti itu. Nah, itu kurang lebih mengenai laser, cara kerjanya laser. Nah, jadi setelah kalau misalkan laser telah melewati tiga keadaan ini, dia akan menghasilkan ya laser itu, cahaya seperti ini.
Kurang lebih kalau untuk mengenai laser, cara kerja laser seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang how barcode readers works. Nah, jadi barcode readers tuh yang ini ya, yang untuk ngebaca barcode-barcode yang biasanya ada di Indomaret, Alfamart seperti itu, di supermarket seperti itu. Kemudian gimana sih cara kerjanya barcode itu? Nah, barcode ini akan menembakkan cahaya infrared light ke barcode. Barcode scanner ini akan menembakkan infrared light ke barcode, yang dimana nanti ini tuh yang akan digunakan untuk nge-scan cahayanya itu. Nah, jadi di dalam barcode scanner ini terdapat moving mirror atau prisma yang untuk mengarahkan cahaya yang ada di sini. Seperti itu. Selanjutnya, jadi tuh barcode ini tuh memberikan arti sebenarnya. Yang dimana putih, yang dimana nanti cahaya yang di sini tuh akan dipantulkan. Nah, yang dimana putih akan memberikan cahaya yang lebih banyak dan hitam akan memberikan cahaya yang lebih sedikit seperti itu. Kemudian, nah di sini. Jadi pada gambar ini barcode ini jadi LED ini akan ditembakkan ke barcode yang sudah disediakan. Kemudian nanti barcode-nya itu akan merefleksikan cahaya dan akan ditangkap oleh CCD, linear CCD. Nah, linear CCD ini tuh bisa disebut dengan sensor cahaya. Nah, yang di mana linear CCD ini akan mengukur berapa banyak cahaya yang dipantulkan, seperti itu. Nah, nanti cahaya yang dipantulkan ini itu tuh akan diubah menjadi electrical charge. Nah, kemudian dari measurement-nya itu akan diubah menjadi binary code 0101 sesuai dengan cahaya yang dipantulkan seperti itu. Kemudian dari binary code-nya itu nanti akan dikirim ke komputer. Nanti komputer itu akan meng-scan dari barcode yang binary code-nya itu akan memberikan details dari value-nya itu, yang dimana value-nya itu adalah ASCII code, details dari value itemnya itu sesuai dengan database yang sudah dipersiapkan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.